Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas RD akan mempresentasikan hasil tugas besar kami terkait kajian arah kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Serang. Berikut merupakan dosen pengampu. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 4. Next. Berikut ini merupakan outline. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isu strategis wilayah, yang ketiga ada matriks sanding dokumen rencana, yang keempat ada review sanding dokumen rencana, kemudian ada review dokumen rencana pembangunan, ada review penilaian kesesuaian dokumen rencana pembangunan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan, di mana ada latar belakang. Perencanaan wilayah merupakan tahapan dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk membuat suatu perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu wilayah. Kabupaten Serang merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Banten di bagian barat Pulau Jawa dan memiliki akses langsung ke Selat Sunda serta Laut Jawa. Kabupaten Serang memiliki ekonomi yang didukung oleh berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan perikanan. Dalam melakukan perencanaan dibutuhkan paparan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, dengan adanya RT RW dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Terkait tujuan dan sasaran, yang pertama tujuan dari penelitian ini untuk melakukan review serta penilaian kelayakan RT RW Kabupaten Serang tahun 2011 sampai 2031 dalam perspektif perencanaan wilayah. Dan sasarannya meliputi yang pertama mengidentifikasi isu-isu strategis berdasarkan aspek spasial keuangan, fisik lingkungan, sarana prasarana, sosial kependudukan, sosial ekonomi, dan aspek kelembagaan. Yang kedua, mengidentifikasi kesesuaian terkait dokumen rencana spasial dan aspasial yang terkait. Yang ketiga, mengidentifikasi konsep pengembangan wilayah dan teori pada RT RW Kabupaten Serang tahun 2011 sampai 2031. Dan yang keempat, melakukan penilaian kesesuaian dokumen rencana pembangunan Kabupaten Serang. Berikut ini merupakan gambaran umum. Sejarah Kabupaten Serang tentunya tidak terlepas dari sejarah Provinsi Banten. Sejak tanggal 4 Oktober tahun 2000, terbentuknya Provinsi Banten, maka Kabupaten Serang resmi menjadi bagian dari Provinsi Banten. Kabupaten Serang memiliki luas wilayah 1.734,28 km persegi, yang terdiri dari 29 kecamatan, 254 desa, dan 72 kelurahan. Yang secara topografi, bagian utara dan timur, Kabupaten Serang merupakan daerah yang didominasi oleh daerah relatif rendah dengan ketinggian 0 sampai 100 mdpl. Selanjutnya adalah isu-isu strategis. Isu-isu strategis didapat melalui dari potensi dan masalah yang ada di wilayah studi melalui beberapa aspek yang ada di sana. Yang pertama adalah aspek spasial kekurangan. Memiliki isu strategis yaitu kurang optimalnya lahan pertanian Kabupaten Serang dikarenakan alih fungsi lahan menjadi perumahan. Selanjutnya adalah aspek visi dan lingkungan. Isu strategisnya ialah Kabupaten Serang memiliki jenis tanah andesol yang baik untuk pertanian namun difungsikan menjadi industri. Dan selanjutnya ada aspek sarana prasarana. Isu strategisnya adalah tersedianya jaringan transportasi yang memadai, namun tidak tersedianya TPA dan drainase yang bermasalah, berisiko menyebabkan banjir di Kabupaten Serang. Selanjutnya ada aspek sosial kependudukan. Dengan isu strategis, kurangnya kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Serang dan diperlukannya strategi khusus untuk memanfaatkan tenaga kerja secara optimal melalui pelatihan keterampilan. Selanjutnya ada aspek sosial ekonomi. Dengan isu strategis, pengoptimalisasian peluang ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimbangan antara wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek kelembagaan dan pembiayaan. Dengan isu strategis, perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada matriks sanding dokumen rencana.
Di sini kami memakai 3 dokumen rencana terdiri dari 2 spasial berupa RT/RW Provinsi Banten dan RT/RW Kabupaten Serang dan RPJMD Kabupaten Serang sebagai dokumen aspasial. Dilihat pada layar, tujuan dari RT/RW Provinsi Banten yaitu penataan ruang sebagai simpul penyebaran serta pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan sumber daya alam, industri, dan pariwisata. Untuk RT/RW Kabupaten Serang memiliki perkembangan antar wilayah secara sinergis, optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung lahan, pemanfaatan ruang yang berkualitas, kapasitas hukum dalam berinvestasi, serta keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk RPJMD Kabupaten Serang sendiri memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat serta kesehatan masyarakat, dan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan koneksi antar wilayah yang berwawasan lingkungan. Next. Ditinjau dari kebijakan serta strategi RPJMD, untuk kebijakan RT/RW sendiri terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang Provinsi Banten terdiri dari sistem pusat permukiman, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, serta sumber daya air. Untuk struktur ruang Kabupaten Serang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan sistem perwilayahan, perkotaan, perdesaan, fungsi kawasan, serta jaringan prasarana wilayah. Untuk perwujudan pola ruang terdiri dari perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Strategi dari RPJMD Kabupaten Serang diantaranya peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan, kemudian kemudahan akses terhadap kesehatan, memantapkan penyediaan infrastruktur, serta konektivitas antar wilayah. Next. Selain itu, terdapat juga perwujudan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten yang terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan serta fungsi daya dukung lingkungan. Berdasarkan 3 dokumen ini dapat disimpulkan bahwa ketiga dokumen memiliki keterhubungan atau terintegrasi antara satu sama lain, di mana sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan wilayah secara sinergis dan berkelanjutan dalam pemanfaatan ruang, investasi atau ekonomi, dan pembangunan infrastruktur serta transportasi. Berikutnya merupakan konsep pengembangan wilayah yang diterapkan. Tujuan dari penataan ruang Kabupaten Serang adalah untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Serang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah yang diterapkan pada Kabupaten Serang melibatkan beberapa konsep yang terkait dengan pengembangan wilayah pertanian, pariwisata, industri, serta pengembangan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan. Dalam pengembangan wilayah Kabupaten Serang, konsep yang sesuai untuk pemenuhan perencanaan adalah Local Economic Development. Konsep ini mengusung pada gagasan di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, dan mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat lokal. Dengan potensi industri lokal yang Kabupaten Serang serta sasaran dari pemerintah untuk meningkatkan minat investasi dan arah kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan industri lokal, ini merupakan salah satu langkah yang dapat diambil dalam pengembangan Kabupaten Serang. Teori pertumbuhan wilayah yang diterapkan. Teori pertumbuhan ekonomi merupakan konsep untuk menjelaskan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dalam proses jangka panjang. Teori pertumbuhan juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan ekonomi. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, sebuah wilayah dapat menggunakan satu atau beberapa pendekatan teori pertumbuhan wilayah dalam penyusunannya. Salah satunya adalah Kabupaten Serang, yang dari beberapa bukti di dalam Batang Tubuh RT/RW Kabupaten Serang tahun 2011-2031 bab 2 tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang menggunakan pendekatan teori export base. Teori ini menyatakan bahwa adanya permintaan pada ekspor barang maupun jasa akan berpengaruh pada tenaga kerja, teknologi, dan penggunaan modal untuk menghasilkan komoditas. Selanjutnya ada review penilaian kesesuaian dokumen rencana yang terdiri dari arah tujuan kebijakan dan strategis,
itu sesuai, arahan sistem pusat cukup sesuai, arahan struktur ruang sesuai, arahan pola ruang cukup sesuai, arahan pemanfaatan ruang cukup sesuai, arahan kebijakan aspasial sesuai, di mana terdapat sumber indikator yaitu RT/RW Provinsi Banten dan RT/RW Kabupaten Serang, RPJMD Provinsi Banten dan RPJMD Kabupaten Serang, jurnal tentang implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Provinsi Banten. Selanjutnya ada kesimpulan, yang mana perencanaan wilayah merupakan upaya dalam mendorong perkembangan infrastruktur, sosial, dan ekonomi agar dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjaga keberlangsungan kehidupan melalui pelestarian dan keseimbangan lingkungan, baik terhadap suatu wilayah maupun wilayah lainnya. Berdasarkan studi yang dilakukan, maka dalam merencanakan suatu wilayah, dapat dilihat dari isu strategis pada setiap aspek, yang meliputi aspek spasial keruangan, fisik lingkungan, sarana-prasarana, sosial kependudukan, sosial ekonomi, serta aspek kelembagaan dan pembiayaan. Dari dokumen rencana yang telah disandingkan, terdapat keterkaitan dan saling terintegrasi, ditinjau dari segi tujuan, visi, misi, dan kebijakan pada masing-masing dokumen. Berdasarkan dengan batang tubuh Kabupaten Serang yang terdapat pada RT/RW Kabupaten Serang tahun 2011 sampai 2031, Kabupaten Serang menggunakan pendekatan teori export base. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.